menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita merasakan cahaya Islam pada hari-hari ini. Yang terhormat Miss Mira Irmawati SHI, yang kami hormati Bapak Mr. Zaki Waluya MPD selaku kesiswaan SMP An-Nahl Islamic School, dan yang kami hormati Mr. Slamet Riyadi selaku kurikulum SMP An-Nahl Islamic School, dan yang juga kami hormati Ayah Irwan Rinaldi yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi untuk kita pada pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan tata usaha di SMP Islam An-Nahl Islamic School yang menyempatkan diri untuk bisa bergabung pada kita pada hari ini. Dan terlebih kepada anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai, baik anak-anak kami yang sedang berada di rumah maupun yang sedang berada di sekolah. Dan kita bertemu dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga kalian semua selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik kepada kalian dan kepada keluarga kalian yang berada di rumah. Baik, mungkin sebelum kita masuk pada acara yang pertama ya, kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Ayah Irwan Rinaldi telah bergabung bersama kita. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, perkenalkan saya Hamdan, Mr. Hamdan biasa dipanggil kalau di An-Nahl. Ya, gimana kabarnya ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, nanti kami minta keringanan waktunya untuk penjelasan kepada kita terkait materi kita pada hari ini Ayah ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mr. Barkah. Kepada beliau dipersilahkan. Sini aja Pak. Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, insyaallah kita akan membacakan surah At-Tahrim ya, ayat 5 sampai dengan selesai. Teman-teman semua yang ada Al-Qur'annya silahkan membuka Al-Qur'an ya. Kita sama-sama mendengarkan ya. Insyaallah pahalanya kita akan mendapatkan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Itulah dia tadinya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mr. Barkah. Semoga dengan bacaan dari beliau dapat memberikan ketentraman pada hati-hati kita dan menambah keberkahan pada acara kita nantinya. Dan kepada Mr. Barkah kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut pada acara selanjutnya, yakni sambutan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Mr. Muhammad Zaki Waluya, MPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, jazakallah khairan katsiran, Ustaz Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai nikmat yang luar biasa pada kesempatan kali ini, ya. Kita masih Allah kehendaki dengan diberikannya nikmat usia, nikmat kesehatan, sehingga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa Allah berikan kesempatan untuk kita senantiasa mencari ilmu dan senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Kemudian sholawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'innya sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, yang saya hormati Miss Mira Irmawati selaku kepala sekolah yang hari ini kebetulan berhalangan hadir dikarenakan ada urusan keluar. Kemudian yang saya hormati Mr. Slamet Haryadi selaku Wakaf Kurikulum, Mr. Yudi Effendi selaku Koordinator Al-Quran, dan yang saya hormati Ayah Irwan Rinaldi selaku pemateri yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan saksikan bersama ya materi dari pemaparan dari beliau yang insya Allah tentunya akan sangat bermanfaat khususnya untuk siswa-siswa SMP An-Nahl, untuk sekolah, dewan guru, dan tentunya untuk orang tua siswa itu sendiri. Dan yang saya hormati ayah bunda yang alhamdulillah ya saya ucapkan terima kasih yang telah berkenan hadir mendampingi siswa-siswi kita di tengah kesibukannya, dan tentunya yang Mister banggakan ya seluruh siswa-siswi SMP An-Nahl Islamic School, dan tentunya yang saya hormati seluruh dewan guru dan karyawan SMP An-Nahl Islamic School yang telah hadir dalam kegiatan kajian keluarga ini. Ayah dan bunda siswa-siswi beserta dewan guru, alhamdulillah kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka ya meskipun dilakukan secara hybrid ya, masih hybrid, belum dilakukan secara offline atau secara normal, tapi alhamdulillah tanpa mengurangi rasa khidmat kita, ya rasa syukur kita, tentunya selalu ikhtiar kita dalam mencari ilmu ya tentunya harus tetap sama ya meskipun dalam keadaan virtual. Dan kemudian insya Allah ya kegiatan kajian baik itu kajian pemuda, kajian keluarga maupun kajian parenting ini merupakan suatu ikhtiar maksimal ya yang insya Allah kita berikan oleh sekolah kepada siswa-siswi kita, kepada orang tua tentunya, dan tentunya ini menjadikan evaluasi atau menjadikan refleksi diri ya bagi kita semua, bagi dewan guru, bagi siswa, bagi orang tua, bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama tentunya untuk mendukung mencapai sesuai tema kita yaitu kejayaan seorang pemuda. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap banyak ya, mudah-mudahan siswa-siswi kita, siswa-siswi SMP An-Nahl Islamic School bisa mencapai kejayaan pemuda sesuai apa yang diharapkan dalam agama kita yaitu agama Islam. Mungkin tanpa berlama-lama ayah bunda siswa-siswi beserta dewan guru ya kita akan saksikan bersama, dan tentunya kita niatkan ya kegiatan ini tentunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih kami ucapkan kepada Mr. Muhammad Zaki Walia atas sambutan yang telah diberikan. Baik, insya Allah kita akan langsung masuk pada acara inti. Ya. Sebelum kita masuk pada acara inti, Mister lupa tadi untuk menyapa anak-anakku sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Mister harapkan kita semua mempersiapkan baik itu buku, kemudian pulpen untuk kita sama-sama menulis nanti ya terkait materi yang disampaikan oleh Ayah Irwan Rinaldi ya. Jadi agar materi yang disampaikan tidak hanya sekedar kita mendengar saja ya, tidak hanya sekedar menjadi angin lalu, namun kita harus mengikat ilmu itu dengan tulisan ya. Qayyidul ilma bil kitabah, kita harus mengikat ilmu dengan tulisan ya, sehingga ilmu tersebut dapat kita murajaah, kita ulangi kembali. Nah, insyaallah kita akan masuk pada acara intinya. Kalian pada tahu nggak nih apa judul materi kita pada hari ini? Ada yang tahu nggak? Kejayaan pemuda. Kunci kejayaan pemuda. Kunci kejayaan pemuda. Nah, jadi pemuda ini anak-anak sekalian ini nanti yang akan menjadi tulang punggung peradaban. Ya, kalau suatu peradaban ingin maju, maka kita harus fokus kepada para pemuda dan pemudinya, karena mereka yang akan menanggung beban berat dari sebuah peradaban. Ya, dan kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban juga nanti ditentukan oleh para pemuda. Nah, jika kita penasaran dengan peran pemuda yang menjadikan sebuah peradaban itu maju, maka kita harus mengetahui tentang kunci kejayaan dari seorang pemuda ya. Nah, kita masuk pada acara intinya, materi yang akan disampaikan oleh Ayah Irwan Rinaldi. Insya Allah Mister akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Mister. Beliau bernama Ayah Irwan Rinaldi. Beliau pernah bersekolah di Universitas Indonesia, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Beliau juga aktif di pekerja sosial, pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Beliau juga mengelola sekolah komunitas kebun main. Pengalaman beliau pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati ya, yang dimiliki oleh Ibu Eli Risman. Kemudian beliau juga pernah aktif di Yayasan Seto Neto yang dimiliki oleh Kak Seto, dan juga Yayasan Langkah Kita dimiliki oleh Ustadz Bendri ya. Diskografi beliau membuat lirik lagu-lagu parenting ya, dan filmografi beliau peran utama di film Sang Murabbi dan beberapa film keluarga lainnya. Beliau juga aktif menulis ya di beberapa buku parenting dan fathering ya. Jadi beliau memang sangat pakar ya, dan sudah punya pengalaman dalam masalah parenting tentang pengasuhan anak-anak muda ini. Baik, mungkin tidak memperpanjang kalam ya, karena waktu kita juga sudah jam 8.25. Kepada Ayah Irwan Rinaldi kami persilahkan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Makasih banyak sudah diberi kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, sebagai mujahid dan mujahidah untuk menghebatkan anak-anak muda kita ini. Kemudian anak-anak muda di Anhal yang ayah muliakan, yang tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa bangsa ke depan ini juga ditentukan oleh seperti apa kualitas dari pemuda dan pemudi ya, anak-anak muda, khususnya sekarang teman-teman yang ada di SMP khususnya.
Kemudian kedua, salam dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon izin kepada Ustadz dan pada orang tua semua, pada Ustadz dan Ustazah, pada anak-anak untuk ini sekedar berbagi saja ya. Jadi bukan ayah, bukan pakar ya, tapi berbagi saja yang nanti mungkin mudah-mudahan nggak terlalu lama dan kita banyak diskusinya insya Allah mudah-mudahan. Baik. Nah kemudian ayah juga minta maaf karena materi ini mungkin akan lebih banyak ditujukan kepada orang tua, gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan nanti teman-teman anak-anak muda bisa bertanya atau bisa diskusi dengan ayah. Kalau nanti ayah bisa jawab pertanyaannya, alhamdulillah, insya Allah ayah jawab. Nanti kalau tidak bisa, ayah tanya kepada orang yang lebih bisa, insya Allah. Nah untuk itu izin kepada Ustadz untuk share materi ini, Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa membuat ini diskusi kita, ya. Baik ayah. Judulnya adalah kunci kejayaan pemuda. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pemuda, sudah barang tentu seperti teman-teman di Anak Hal ketahui dan orang tua ketahui bahwa anak muda itu nggak bisa kita ngelihat kapasitasnya berdiri utuh hanya ketika dia sudah berusia muda, gitu ya. Anak muda itu akan terlihat kualitasnya sudah barang tentu kita harus melihat seperti apa kualitas atau deposit pengasuhan ketika dia berusia sebelum usia-usia anak muda. Nah gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kita mau bicarakan gini teman-teman, seperti apa kualitas anak SMP sudah barang tentu kita akan bertanya seperti apa dulu kualitas atau deposit pengasuhan dia di usia dia PAUD, TK, dan SD. Nah gitu ya Bunda ya. Jadi kita nggak bisa utuh melihat bahwa seperti apa anak SMP itu hasilnya sekarang. Kalaupun ada kelebihan, ada kekurangan, kita nggak bisa ngelihat itu hanya di umur-umur anak muda sekarang, anak-anak SMP misalnya. Nah, oleh sebab itu, ayah bunda yang milik Allah SWT sudah barang tentu yang paling penting di dalam bagaimana caranya memahami supaya anak-anak muda kita ini berjaya gitu. Ada dua hal yang paling penting dikatakan oleh para ahli. Yang pertama itu adalah memahami anak muda itu seperti apa, memahami tumbuh kembangnya, dan juga memahami orang yang ada di sekitar anak muda itu. Jadi misalnya memahami guru, memahami perannya guru gitu ya. Nah, kalau ayah dan bunda memahami perannya ayah. Seperti misalnya begini, ayah bunda yang dimaksud Allah SWT, para guru dan anak-anak. Misalnya akan sukses seorang anak muda itu ke depan, gitu akan berjaya dia ke depan, ketika di umur-umur SMP ini misalnya dia mempunyai ayah yang memahami dirinya bahwa di usia SMP ini atau SMA sedikit itu yang sangat berperan itu adalah ayah di dalam masa tumbuh kembangnya anak muda perempuan maupun anak muda laki-laki. Kalaulah ada ayah yang tidak memahami dirinya dan dia tidak memerankan dirinya secara utuh di usia-usia anak-anak umur-umur anak SMP ini, berarti memang ada hal yang kosong di dalam tumbuh kembang anak-anak muda ini. Yang nanti kelak kemudian hari ketika dia berumur 16, 17, 18 tahun ke atas, ada hal yang kosong. Kalau dia anak laki-laki, dia akan kosong kekowamannya, kelaki-lakiannya. Kalau dia anak perempuan, dia akan kosong kewadudan dan kewaludannya. Budaya kosong keperempuanannya. Termasuk juga adalah yang proses memahami itu juga harus dari pihak guru gitu ya Bunda ya. Karena kenapa pihak guru atau pihak sekolah? Karena anak muda kita ini, ayah Irwan menyebutnya ini anak muda karena lebih rasanya lebih srek ya ke di usia-usia SMP ini disebut anak muda gitu. Biasanya kalau orang nyebut pemuda itu nanti ketika dia sudah menjelang awal-awal dewasa. Nah, tadi memahami itu yang pertama adalah orang tua memahami dirinya. Nah, salah satunya adalah di usia anak muda ini sekarang yang paling penting memahami diri itu adalah ayah sebenarnya. Karena ini ada di tangan ayah ini. Anak muda laki-laki, anak muda perempuan itu, anak usia SMP itu ada di tangan ayah sebenarnya. Ayah yang harus berperan banyak tentang bagaimana kalau dia laki-laki, dia harus dilaki-lakikan, kalau dia perempuan, dia harus diperempuankan. Nah, satu lagi itu yang juga harus memahami dirinya itu adalah pihak sekolah atau pihak dari sekolah atau anak guru-guru di sekolah gitu, karena anak-anak usia-usia SMP ini seusia ini dia sudah mulai lebih banyak salah satu durasi waktu itu banyak di sekolahan. Nah itulah sebabnya kenapa di usia SMP ini juga kita mementingkan
para guru atau di sekolah-sekolah mementingkan juga memahami tentang perannya, terutama peran guru laki-laki, gitu ya Bunda ya. Gitu. Makanya ada istilah di dalam parenting itu, anak-anak SMP atau anak SMA itu membutuhkan guru laki-laki yang laki-laki, gitu ya. Baik ujarannya laki-laki, baik sikapnya laki-laki. Kenapa ini penting, Ayah Bunda? Karena kalau anak laki-laki dia akan membutuhkan proses identitas kelaki-lakiannya itu memang ada di usia SMP dia sekarang ini. Biasanya di usia balik lah gitu Ustaz ya, di usia 10 sampai usia 15 tahun, 16 tahun. Itu saat yang paling tepat untuk membuatkan identitas kelaki-lakian anak laki-laki. Nah, demikian juga dengan anak perempuan, itu adalah yang sangat luar biasa. Jadi, kita dua hal yang perlu kita lakukan di pemahami itu adalah memahami orang dewasa yang akan mendampingi anak laki-laki ini, anak perempuan ini. Nah, orang dewasanya terbagi dua itu pihak rumah dan pihak sekolah. Gitu. Yang kedua kita lakukan dalam pemahaman itu adalah memahami tentang paling utama itu tahap perkembangan anak muda kita ini. Gitu. Jadi, kita memahami pihak guru dan pihak sekolah memahami apa yang terjadi di anak muda kita ini, potensi-potensi apa saja yang terjadi di anak muda kita ini. Nah, setelah kita melakukan itu, barulah kita melakukan proses yang kedua. Kita melakukan apa yang kita pahami. Yang paling berat itu Ayah Bunda adalah ketika kita mau mendampingi anak muda kita ini, kita nggak memahami, tetapi kita melakukan. Nah, itu yang paling berat gitu ya Bunda ya. Masa-masa di umur ini, masa-masa yang memang sangat kritis dan krisis gitu ya. Perlu mencari identitas, perlu menemukan percaya diri, perlu menemukan waktu yang tidak boleh banyak kosong gitu yang terjadi ke anak muda di umur-umur ini. Karena seperti yang Ayah Bunda ketahui dan teman-teman ketahui bahwa anak muda, anak perempuan laki-laki itu fluktuasi hormonnya sangat luar biasa. Jadi teman-teman ini punya hormon itu bahkan nanti di usia kelas 7, 8, 9 itu teman-teman akan punya hormon itu peningkatan tuh sampai 800%. Itu tingkat hormon yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman itu bisa mengerjakan apa saja sebenarnya di umur-umur itu karena punya ini kelaki-lakian dan keperempuanan yang sangat tinggi. Nah, ada juga ya Bunda yang anak kita berhadapan dengan anak muda kita, samping anak muda kita ini adalah orang yang memahami saja tapi tidak melakukan. Gitu. Ada orang tua atau guru yang paham tapi dia tidak melakukan. Misalnya orang tua dan guru paham bahwa anak muda di umur ini nggak boleh banyak indoor gitu misalnya Bunda ya kalau dalam keadaan normal gitu indoor gitu. Nah, tak paham tapi tidak melakukan gitu ya. Misalnya apakah di sekolah apa di rumah itu lebih banyak seperti bagaimana mendampingi anak-anak SD ke bawah gitu. Outdoor yang indoor yang banyak oke lah dimaafkan lah gitu. Tapi kalau anak muda indoornya terlalu banyak, kasihan anak mudanya gitu. Ini saat dimana dia memang harus si endu sebenarnya. Si endu itu dia harus banyak melihat dan dia harus banyak merasakan. Kalau enggak dia nggak akan berkembang menjadi seorang laki-laki utuh kelak kemudian hari di usia-usia dari 18 tahun ke atas atau 19 tahun ke atas. Jadi tidak boleh hanya sekedar memahami, tapi juga harus melakukan. Tidak boleh hanya sekedar melakukan, tapi juga harus memahami. Nah, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah SWT, para guru-guru yang dimuliakan Allah dan anak-anak yang teman-teman anak muda yang dimuliakan Allah SWT. Nah, bagaimana beberapa faktor yang mempengaruhi soal anak muda ini yang paling banyak itu kata para ahli adalah faktor akankah anak muda ini akan berhasil menjadi anak muda yang nanti jaya di masa depan, akan tangguh di masa depan, akan tough di masa depan, atau dia akan lumpuh dan luluh dan lumpuh gitu anak muda ini. Yang mungkin secara fisiknya dia ada laki-laki atau perempuan, tapi secara psikologisnya dia tidak berkembang. Mungkin secara kognisinya anak muda kita ini oke, tetapi secara emosional, secara spiritualnya nggak berkembang. Gitu. Nah, ada dua hal yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama adalah eksternal. Nah, eksternal ini adalah di luar dari rumah lah maksudnya ya Bunda ya. Jadi misalnya pihak sekolah atau pihak di mana anak-anak kita lebih aktif kecuali di rumah. Nah, apa itu? Adalah persoalan paradigma pengasuhan. Gitu. Maksud saya begini. Jangan sampai kalau anak muda ini kita akan jaya ke depan, akan dia tangguh ke depan, juga harus memiliki faktor eksternal di luar dari rumahnya itu memiliki paradigma pengasuhan yang nggak salah gitu terhadap anak muda. Maksud saya begini, dahulu contohnya Ayah Bunda yang melakukan sementara dahulu ketika saya dulu aktif di kampung menjadi pengurus masjid lah gitu ya.
Nah, dahulu saya berpikiran bahwa anak muda ini, anak-anak SMP ini kalau nggak pesuruh perusuh gitu. Kalau dulu nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Dulu bayangan saya begitu gitu ya. Sehingga usia-usia ini nggak ada proses role play-nya gitu, nggak ada proses simulasinya. Jadi kalau apa-apa suruh datang gitu, bukain pintu, udah selesai, nggak diajak ngomong, nggak diajak apa gitu. Ini adalah paradigma yang sangat-sangat salah gitu. Hampir semua para ahli parenting, terutama ahli fathering mengatakan kalau ada yang paradigma semacam itu berarti kita sedang merubuhkan bangsa di masa depan, gitu ya. Maksud saya begini, paradigma itu kalau adalah lembaga-lembaga di luar dari lembaga rumah nih maksudnya, masih ada paradigmanya yang memperlakukan anak muda kita ini seperti SMP, anak-anak SD gitu loh teman-teman gitu. Jadi kalau masuk dalam kelas itu kemudian ya pertanyaan gini, gimana kabar? Apa kabar baik gitu. Apalagi kalau ada yel-yel, ayo kita yel-yel sama-sama yuk gitu ya. Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu. Menurut saya ini paradigma yang harus ditinggalkan nih benar gitu. Kasihan anak mudanya ke depan gitu ya. Padahal di usia-usia ini mereka sudah see and do gitu. Kalau bayangan saya begini nih Bapak dan Ibu ayah muda. Anak-anak muda kita ini kalau di sekolah ini dia memang di awal-awal kalau untuk opening dia dalam kelas itu memang harusnya lebih banyak kasus sebenarnya. Karena dia harus punya life skill yang sangat luar biasa namanya BMM. Anak muda kita ini kita ajak berpikir, menganalisa dan memutuskan. Jadi kalau semakin banyak kasus yang diberikan ke dia, semakin banyak dia kemampuan dia berpikir, menganalisa dan memutuskan, itulah modal dia ke depan. Itulah yang kita sebut dengan anak pemuda yang jaya ke kemudian hari itu. Nah, menurut saya sayanglah kalau misalnya ada paradigma sekolah yang masih memperlakukan seperti anak SD gitu. Gitu. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kayak gitu loh yang bilang gitu. Jadi di dalam jangan sampai nanti di luar dari rumah itu, terutama yang eksternal, jangan sampai anak muda kita ini nggak pernah menyelesaikan persoalan satu hari itu, bunda gitu. Dia wajib menyelesaikan persoalan. Ini wajib ini. Kalau kita ngelihat dalam sirah itu bagaimana Rasulullah tuh bicara dengan Anas bin Malik, bicara dengan anak-anak muda di umur itu. Selalu mulai itu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu loh, bunda gitu. Nah inilah musim atau waktu di mana anak muda kita ini memang kata depannya nggak boleh lagi kata depannya harus mau gitu. Jadi jangan lagi diambilkan, itu harus dia mengambilkan gitu. Jangan lagi diselesaikan persoalannya, harus dia menyelesaikan persoalannya. Nah, ayah bunda yang itu yang pertama, yang kedua adalah internal. Internal ini adalah persoalan yang sangat berhubungan dengan di rumah gitu ya. Jadi menurut yang saya baca di ilmu parenting dan fathering itu, anak-anak muda kita ini akan berkembang sangat baik adalah ketika di internal terutama di rumah itu punya roadmap pengasuhan. Nah, ayah bunda yang di Anahal saya berkesunutan betul bahwa pastilah ayah bunda ketika punya anak laki-laki, anak perempuan di usia-usia anak SMP atau anak muda atau anak SMA pasti sudah punya roadmap pengasuhan karena secara ilmunya, secara teorinya ya bunda anak SMP itu sudah wajib punya roadmap gitu ya. Nah, roadmap dia secara pribadi dan roadmap pengasuhan orang tuanya. Ada dua hal yang sangat penting. Nah, kalau nggak punya roadmap gimana Ayah Irwan? Kalau orang Jawa bilang tuh nanak nono nanti gitu. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi bawa nggak jelas gitu. Anak ini mau dibawa kemana gitu lah Ayah Bunda gitu. Sementara kenapa? Karena memang nggak punya roadmap. Nggak punya roadmap pengasuhannya gitu ya Bunda. Itu wajib buat orang tua, apalagi orang tua dan sekolah ya gitu. Nah, roadmap anak laki-laki seperti apa, roadmap anak perempuan seperti apa. Nah, karena ini sudah pernah dibahas di Anahal, ini saya pikir teman-teman orang tua, apalagi guru sudah. Nah, oleh sebab itu nanti adalah salah satu kerjasama yang sangat luar biasa antara guru dengan pihak sekolah itu adalah menyamakan roadmap ini, karena roadmap nggak sama antara guru sekolah dengan rumah, jadi kasihan di anak-anaknya, gitu ya Bunda. Nah, kalau di dalam konteks terbiatul aulad itu kita sudah tahu ya ayah bunda ya bahwa roadmap pengasuhan itu pasti berbeda dengan roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan, terutama anak-anak muda ini. Karena yang paling banyak perbedaan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan itu ada di usia SMP sebenarnya. Gitu, di usia mumais dan baliknya dia. Karena itu adalah masa usia SMP itu, masa usia mumais dan balik itu masa yang sangat-sangat luar biasa di samping masa 0 sampai 7 tahun. Nah, oleh sebab itu pasti kalau di sekolahan di Anahal pasti cara eksekusinya tarbiyah dan ardi ayahnya anak SMP itu pasti berbeda anak laki-laki dan perempuan. Itu cara memperlakukan dia menyelesaikan masalah, kemudian hal-hal yang sangat penting untuk laki-lakikan dia untuk memperempuankan atau memperempuan anak perempuan. Karena di roadmap pengasuhan itulah nanti kita akan lihat
bagaimana nanti anak laki-laki ini utuh sebagai laki-laki, baik fisik, baik pertumbuhan dan perkembangannya di usia 19 tahun ke atas, dan anak perempuan bisa utuh juga gitu ketika usia 19 tahun ke atas, usia menjelang dewasanya dia, pertumbuhan dia sebagai perempuan dan perkembangannya sebagai perempuan. Nah, saya izin lagi ya Bunda dan Bapak Guru dan anak-anak, di roadmap pengasuhan ini nanti kita akan membicarakan kesepakatan di orang tua, bapak dan ibu, dan terlihat juga dengan pihak guru, 5 hal yang paling penting di dalam pengasuhan anak-anak di usia-usia ini. Yang pertama adalah kesepakatan terhadap bagaimana pendekatan spiritual, pendekatan emosional, pendekatan intelektual, sosial, dan fisikal kepada anak-anak muda kita ini. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini saya merekayasa gitu untuk lebih memudahkan saja gitu perjalanan anak muda kita ini gitu ya. Saya mengambilnya perjalanan muda kita ini di pendekatannya Ayahanda Ali radhiyallahu anhu gitu. Jadi ada 3 tahap perkembangan. Nah, beginilah tahap perkembangan yang secara idealnya berlaku kepada anak muda gitu ya. Supaya kelak kemudian hari di usia dia 21 tahun ke atas, masa-masa dewasanya dia memang sudah tumbuh sebagai anak-anak dewasa gitu. Jadi tidak hanya tumbuh dewasa secara fisik, tapi juga secara berpikir, secara psikologisnya juga tumbuh dewasa. Karena itu adalah tujuan kita bersama. Gitu. Karena tujuan kita bersama ya Bunda adalah bagaimana anak muda kita ini nanti di usia apakah itu 18, 19, 21 ke atas itu usia psikologisnya harus lebih maju dari usia biologisnya, gitu ya Bunda ya, gitu ya. Makanya tadi saya menyebutkannya kenapa anak-anak di usia anak muda sekarang ini wajib setiap hari itu ada kasus yang harus dia selesaikan, gitu ya. Setidak-tidaknya dia punya keterampilan, dilatih keterampilan berpikir, menganalisa dan memutuskan. Nah, di usia 0-7 tahun kita menyebutnya masa stimulasi dan amunisi ini memang sering orang menyebutnya ini usia ibu ya gitu. Kalau solehahan seorang ibu, kelembutan seorang ibu, dan yang paling penting adalah bagaimana kehebatan bondingnya ibu itu kepada anak laki-laki dan perempuan yang kelak kemudian dia akan menjadi anak SMP atau anak muda gitu. Nah, karena kalau bondingnya terlalu bagus, bondingnya buruk dari seorang ibu, terutama di usia 0-2,5 tahun, 0-3 tahun, nanti akan terlihatnya di usia SMP ini justru, gitu ya. Kelekatannya anak-anak SMP ini agak bermasalah dengan ibu atau bapaknya yang punya bonding nggak bagus ketika dia di usia 0-7 tahun, terutama di usia 0-3 tahun. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan bahwa ketika kita bicarakan anak-anak SMP ini, kita nggak bisa membicarakan utuh hanya ketika dia SMP. Kita harus membicarakan seperti apa deposit pengasuhan dia di usia-usia 0-7 tahun. Nah, kemudian ada masa yang kedua. Nah, ini masa yang kedua ini sebenarnya masa yang sangat kita lebih banyak membicarakannya, yaitu masa simulasi 7-10 tahun, 10-15 tahun. Ini orang menyebutnya masa mumais dan masa balik, gitu ya Bunda ya. Gitu. Nah, metodenya nggak boleh lagi stimulasi dan amunisi, metodenya secara harus simulasi. Itulah sebabnya kenapa secara ideal anak SMP kita ini dia harus lebih banyak hands on, minds on. Dia harus lebih banyak melakukan sebenarnya. Nah, lebih banyak kalau persentasenya itu kalau saya ngelihat di ilmu parenting dan fathering, persentasenya itu anak-anak kita harusnya 70 prakteknya gitu Ayah Bunda, dan lebih banyak teorinya 30% karena teori itu harusnya ada di belakang. Kalau di usia 0-7 teorinya di depan, minds on, hands on gitu ya Bunda ya. Jadi kita menceritakan dulu kepada anak-anak bahwa soleh itu begini, bertanggung jawab itu begini. Kita cerita tentang Rasulullah pada anak-anak 0-7 tahun, 0-8 tahun. Tapi ketika anak masuk tahap yang kedua ini adalah harusnya hands on, minds on, tidak lagi minds on dan hands on. Harusnya itu bentuknya sudah simulasi. Jadi dia menyelesaikan kasus, setelah itu baru kita dampingi dia untuk menyelesaikan seperti apa. Nah, makanya pembagian itu 70-30%. Sama seperti gini, ayah bunda dia di rumah bertemu dengan anak-anak muda di usia-usia SMP ini, toh ketika dia ada ketika teman-teman ini bicara ke ayah bunda, bun aku ada segini, ada masalah gini, kan bagusnya bunda tidak menyelesaikan masalah ya, ayah tidak langsung menyelesaikan masalah gitu ya Ustadz ya. Sama seperti teman-teman guru di anak hal gitu, ketika ada persoalan nggak langsung diselesaikan seperti kita menyelesaikan persoalan anak SD gitu, anak TK gitu. Nah, sudah barang tentu ini kita kembalikan gitu ya, karena kita di usia ini memang fungsinya coach gitu, sebagai seorang coach, sebagai seorang coaching. Jadi bukan lagi sebagai hanya sebagai teacher. Jadi bukan hanya ngedrop gitu. Jadi ambil ceret gitu, ambil tekoh gitu kita tuangkan, kan nggak boleh lagi di usia ini
gitu ya. Kalau menuangkan juga kasihan anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kan selalu bertanya, menurut kamu bagusnya gimana? Kalau ada apa-apa menurut kamu seperti apa gitu. Nanti biarlah dia akan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Tugas kita di 30% itu nge-rapping aja. Nah, sama seperti ayah bunda di rumah. Jadi kita kalau ada apa-apa, Bun, aku ada masalah gini, ayah aku ada masalah gini. Nah, kita kan mengatakan begini, Masya Allah, Bang, ayah paham, ibu paham, berat sekali masalahmu. Tapi menurut kamu bagusnya gimana menyelesaikan? Gitu ya. Yang tadi saya sebutnya itu berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Kenapa ayah Ibrahim harus berpikir menganalisa, memutuskan? Karena Allah memang memberikan kelebihan-kelebihan kepada anak muda kita ini untuk berpikir, menganalisa, dan memutuskan di umur ini. Gitu. Makanya dia membutuhkan ada sosok yang bernama ayah, ada sosok yang bernama guru laki-laki, gitu ya. Oleh sebab itu, kenapa guru laki-laki dan ayah itu harus laki-laki? Gitu, harus diperiksa kelaki-lakiannya menurut hemat saya gitu. Karena apa? Karena dia sedang membutuhkan ini, membutuhkan bagaimana berpikir, menganalisa, dan memutuskan, karena membutuhkan ketegasan dan ketegaan kepada anak-anak kita ini. Oleh sebab itu di umur tahap yang kedua ini, terutama di usia 2 digit anak-anak muda kita ini 10-15 tahun atau 16 tahun, dia membutuhkan ayah gitu ya, membutuhkan tokoh laki-laki gitu. Dia membutuhkan terutama kesolehan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Abdullah Mubarak menyampaikan di usia ini memang dalam tanda petik akan sangat beruntung sekali kalau teman-teman anak-anak di umur ini mempunyai ayah yang membenahi dirinya, terutama kesolehannya gitu ya. Karena di usia ini anak-anak kita ini kan banyak dia tanyakan, terutama persoalan spiritual dan emosional. Kebayanglah kalau ada anak-anak muda kita ini yang mohon maaf gitu ya bunda, yang ayahnya bermasalah dalam persoalan kesolehan gitu ya. Anak muda kita nggak melihat ayahnya sholat subuh di masjid misalnya gitu ya bunda ya. Anak muda kita nggak mendengar bahwa ayahnya nggak membaca Al-Quran gitu. Itu maksudnya sayang sekali gitu ya. Padahal di umur ini anak muda kita itu akan copy paste ini. Dia akan copy paste bagaimana laki-laki yang ada di sekitar dia, terutama dua, ayah dan kemudian guru laki-laki. Itu bahkan di sekolah itu, di guru laki-laki itu, anak umur SMP ini, anak muda-muda ini ada empat hal yang nanti dia akan fotokopi secara langsung gitu kepada guru laki-lakinya. Soal kekhawatiran, bagaimana guru laki-lakinya khawatir, bagaimana guru laki-lakinya takut, bagaimana guru laki-lakinya senang, bagaimana guru laki-lakinya sedih. Gitu. Nah, oleh sebab itu tadi saya menyebutkan, jadi perlu diperiksa guru laki-lakinya laki-laki apa enggak. Nah, ini simulasi dan stimulasi, tapi lebih banyak simulasi. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda di usia ini sangat menentukan gitu. Makanya tadi menyebut teman-teman di usia SMP ini, teman-teman sangat menentukan seperti apa nanti kondisi teman-teman di usia 15, 16, 18 tahun ke atas. Karena di usia 15 tahun ke atas itu, teman-teman sebenarnya akan lebih banyak menyelesaikan persoalannya sendiri. Gitu ya. Kalau nanti teman-teman ada masalah, teman-teman itu secara perkembangan dan pertumbuhan, teman-teman akan lebih banyak menyelesaikan itu tidak lagi dengan orang tua, tidak lagi dengan pihak guru, tapi teman-teman mungkin akan ada ada persoalan, mungkin teman-teman akan ngajak temannya untuk bicara. Mungkin teman-teman agak segan gitu ngomong sama guru, ngomong sama orang tua, apalagi ngomong sama ayah gitu. Jadi lebih banyak tuh gitu. Oleh sebab itu kenapa teman-teman di usia 15 tahun ke atas itu sangat gampang untuk terpengaruh sama tokoh-tokoh lain di luar dari rumah dan sekolah gitu ya. Apakah itu influencer, apakah itu artis, apakah yang lain. Karena teman-teman secara fitrah di umur itu memang bukan teman-teman nggak suka sama guru dan ayah dan ibunya di rumah, tapi enggak gitu, sangat suka, sangat mencintai juga, tetapi teman-teman secara fitrah teman-teman sudah membutuhkan orang luar gitu. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa 15-16 tahun ke atas itu masa aksi. Inilah perjalanan anak muda kita di dalam dunia parenting ini sangat menentukan 3 tahap perkembangan ini. Itulah sebabnya kenapa tadi saya menyebutkan bahwa yang paling penting di nilai internal itu, pihak sekolah dan pihak rumah itu adalah persoalan roadmap. Nah ini roadmap nih ayah bunda. Roadmapnya ujung-ujungnya kan nanti di ujungnya itu kalau secara agama kita kan inna wastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran gitu ya. Guru anak laki-laki itu ujungnya nanti dari perjalanan anak muda ini, ujungnya dia harus menjadi qawwam gitu ya. Menjadi seperti Ishak dan Ismail ya, gitu ya. Kalau anak perempuan dia akan menjadi Maryam, menjadi Khadijah, menjadi Fatimah, dan menjadi Aisyah. Ujungnya dari ini.
Nah, ujung dari roadmap ini, ujung dari peta jalan anak muda ini. Nah, yang roadmap itu yang ini, ya benar, roadmapnya ini. 0 sampai 7 tahun, apa yang harus kita lakukan kepada anak muda laki-laki kita? 7 sampai 15 tahun, apa yang harus kita lakukan pada anak muda, anak laki-laki kita, anak perempuan kita? Nah, 15-21 tahun nanti dia akan menghasilkan, mempraktekkan apa-apa yang dia dapat di usia 0 sampai 15 tahun. Nah, Ayah Irwan, pertanyaannya adalah kalau memang anak 10-15 tahun itu nggak bisa kita melihat hanya utuh di umur 10-15 tahun, bagaimana nanti kalau anak saya di 0 sampai 7 tahun, saya mungkin agak lupa, atau gitu ya, Ayah Bunda ya, untuk memberikan stimulasi dan amunisi kepada anak laki-laki dan perempuan. Misalnya begini, anak laki-laki kita di usia 0 sampai 7 tahun itu, mungkin dia nggak pernah mendengar tentang cerita tentang Rasulullah SAW. Anak laki-laki kita nggak pernah kita ceritakan tentang sahabat-sahabat, atau anak perempuan kita nggak pernah kita ceritakan tentang sahabat-sahabiah. Gimana akhirnya gitu? Selagi dia umurnya masih anak-anak SMP ya, anak muda ini usianya masih 15 tahun ke bawah, masih memungkinkan kita untuk melakukan restrukturisasi. Gitu. Apa-apa yang kita kurang, yang kita nggak sempat berikan di usia 0 sampai 7 tahun, atau bahkan usia 7 sampai 10 tahun, usia memaisnya dia, kalau dia masih berada di rentang umur 10 sampai 15 tahun, masih mungkin kita untuk melakukan restrukturisasi. Yang paling berat itu adalah ketika anak-anak muda kita udah lewat umur 15 tahun, atau lewat umur 16, atau umur 18 tahun, itu kebiasaan biasanya ya benar adalah semua yang kadang-kadang kita nggak memberikannya di usia 0 sampai 15 tahun, agak susah untuk berubahnya karena sudah muncul sebagai kepribadian. Baik. Kunci agar menjadi anak muda jaya, ini teman-temannya, maksudnya agar muda nanti berkembang dengan baik, sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama memahami, dan kemudian kedua melakukan. Jadi harus memahami apa yang dipahami. Pertama, kalau guru pahamilah tentang guru, kalau orang tua pahamilah tentang dirinya masing-masing, gitu ya. Misalnya kalau guru dia memahami bahwa ketika dia pegang anak muda ini, itu dia harus tanya ke dirinya bahwa apakah dia mencintai dunia ini atau tidak, gitu ya. Apakah dia sebagai hanya guru itu hanya untuk kebutuhan uang saja, gitu ya. Ini memang harus nih Ayah Bunda, karena memang sangat ekstra untuk anak-anak muda ini. Gitu ya, kita butuh kesabaran, kita butuh banyak hal. Nah, kalau guru sudah memahami itu, gitu, bahwa dia akan mengajar dengan hati, mudah-mudahan dia nggak terlalu stres, gitu ya. Kolesterolnya nggak naik, gitu ya. Asam urat nggak naik. Kan sayang ya kalau malah kok jadi guru malah asam urat naik, kolesterol naik, kan sayang. Ini ada masalah apa nih sebenarnya? Demikian juga dengan orang tua. Yang kedua, kita memahami tentang anak-anak kita. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan apa yang kita pahami. Gitu. Baik. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah anak muda itu penuh potensi. Itu yang dipahami. Bahwa jangan ada lagi paradigma yang mengatakan, ini kesalahan saya dahulu nih. Dahulu saya berpikir bahwa anak-anak SMP, anak SMA itu anak-anak yang gampanglah kita suruh-suruh lah gitu. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Teman-teman, terutama teman-teman yang ada di SMP, teman-teman sangat berpotensi, gitu ya, sangat penuh dengan full of potential, sangat luar biasa. Nah, ini ada beberapa penelitian, yang penelitian ini berdasarkan ini Ayah Bunda, gitu ya, berdasarkan bagaimana dulu kita baca sejarah-sejarah dalam peradaban Islam. Ini yang membuktikan kepada kita bahwa anak muda kita ini, inilah salah satunya bahwa dia itu sangat full potensi. Kita misalnya di usia belasan tahun, gitu, di usia 9 sampai 15 tahun, bagaimana dialog Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, kita baca di As-Saffat 102 itu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat memahami anak muda Nabi Ismail ini, dan kemudian beliau mengajarkan ada sesuatu yang sekarang hampir seluruh ahli parenting mengatakan, khususnya bagi anak-anak SMP itu harus ada keterampilan berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Gitu. Karena itu modal yang sangat luar biasa. Kita masih ingat di As-Saffat 102 itu, Ustadz tolong ingatkan saya kalau saya salah, bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, nah, bagaimana pendapatmu, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, gitu ya, mudah. Itu bagi ahli parenting sekarang di seluruh dunia, gitu ya. Terakhir ketika saya ikut konferensi di Swiss dan di Brussels, itu juga diakui bahwa As-Saffat 102 ini adalah salah satu rujukan bagaimana mendampingi anak-anak muda, khususnya anak SMP dan SMA. Gitu. Jadi di situ terlihat betul idealnya seorang ayah di usia anak-anak SMP dan SMA seperti apa, idealnya seorang guru anak SMP SMA itu seperti apa. Kita melihat di As-Saffat 102 itu karena itu dibagi dua. Bagian ayat ke atas itu adalah profil idealnya seorang guru dan seorang ayah, seorang orang tua. Kemudian di bawah, bagian bawah itu adalah profil Nabi Ismail. Gitu ya Bunda ya.
yang seperti apa dia memperlakukan ayah dan ibunya dan guru-gurunya. Jadi rupanya di usia belasan tahun itu potensi berpikir, menganalisa dan memutuskan teman-teman itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau teman-teman ada keinginan, misalnya di sekolahan, di kelas, di rumah itu keinginan untuk teman-teman berpikir, menganalisa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu jangan pernah takut, karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat normal bagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kelas itu nggak apa-apa, Mister dan guru-guru atau ustazah di Anahal itu sangat paham, karena guru-guru sangat paham tahap perkembangan teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk bertanya, ada semacam curiosity, rasa ingin tahu, itu tanya aja gitu. Karena itu latihan yang sangat luar biasa untuk teman-teman nanti menjadi orang hebat kelak kemudian gitu. Dan kemudian teman-teman pasti akan diizinkan oleh para guru untuk teman-teman menganalisa gitu ya, karena pasti guru-guru di Anahal nggak akan menjawab, karena di usia-usia ini jangan jawab dengan seperti anak SD, teman-teman nggak akan diperlakukan seperti anak SD gitu. Bu guru ini gimana bagusnya Mister atau apa gitu, pasti Mister dan Misternya akan nggak jawab gitu. Tapi Mister dan Misternya akan membalikan kepada teman-teman gitu. Sama juga seperti di rumah. Jadi teman-teman gitu, mudah-mudahan ayah dan bunda nih sekarang paham kalau anak-anak muda ini, anak SMP dia akan bertanya gitu, pertanyaan-pertanyaannya mungkin out of the box gitu ya, mungkin juga without box gitu, bisa jadi gitu. Jadi janganlah anggap pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang nyeleneh gitu ya, pertanyaan yang wah ini kenapa sih nanya-nanya gitu aja, enggak. Karena itu ciri-ciri anak muda yang sangat normal dan dia akan memegang nanti negara ini kelak kemudian hari, insya Allah. Nah, kita lihat lagi ada usia 8 tahun Rasulullah SAW sudah ikut simulasi nih, umur 8 tahun nih teman-teman. Ayah dan bunda, Ustaz dan Ustazah ikut simulasi banyak hal di dalam perjalanan dagang ke Syam dengan pamannya kalau nggak salah ya Ustaz ya. Gitu. Dan itu ke Syam itu dari Makkah ke Syam itu kan bukan perjalanan 7 kilo ya. Itu lebih dari 1000 kilo loh, ayah bunda. Lebih dari Jakarta Surabaya itu. Lebih itu. Dan itu nggak ditempuh dengan Garuda, nggak tempuh dengan batik, nggak tempuh dengan kereta api, Bima, enggak. Tapi jalan kaki loh. Gitu ya bunda. Nah itu yang saya sebut tadi, itu ayah bunda, teman-teman, yakinlah ke diri teman-teman bahwa harus lebih banyak hands on. Teman-teman harus banyak menyupai ada masalah dalam diri teman-teman dan lingkungan, nggak apa-apa. Gitu. Karena itulah ciri-cirinya teman-teman di usia ini begitu. Gitu ya. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, dan Bapak Ibu guru pahamlah itu bahwa memang ini umur simulasi. Karena Rasulullah bersimulasi di umur ini. Gitu. Jadi teman-teman mengetahui bahwa oh gimana sih orang kecewa itu seperti apa. Teman-teman udah harus tahu itu. Sudah teman harus ngerasain gitu. Gitu. Teman-teman misalnya itulah sebabnya kenapa teman-teman nggak heran kalau Bapak Guru, Mister dan Ustadz dan Ustazah di Anahal itu setiap pagi akan bertanya, bagaimana keadaan Bu? Bagaimana teman kita yang sudah nggak datang hari ini? Apakah dalam keadaan sakit? Apa yang harus kita kerjakan terhadap teman-teman kita sakit? Kamu ingat nggak nak? Gitu. Tadi pagi itu kamu masuk ke sekolah Anahal itu, di samping kirinya kamu melihat nggak ada security tempat security. Kamu menemukan nggak? Ada nggak? Kamu temukan nggak di sana ada seorang ayah security kita gitu yang udah nggak masuk 4 hari 5 hari. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi gitu? Apa yang harus kita lakukan ya? Teman-teman boleh mengeluarkan itu karena Ustadz dan Ustazah, Mister dan Ustadz akan dianal pasti akan melakukan itu kepada teman-teman. Karena di umur-umur teman-teman ini kalau nggak berpikir namanya nggak anak muda gitu loh teman-teman gitu. Jadi memang harus berpikir, harus mengeluarkan analisa teman-teman. Nggak usah takut analisanya nggak. Oh nanti ayah Irwan analisanya nggak bagus, nggak apa-apa. Dulu Ustadz dan Ustazah itu juga umur-umur teman-teman itu banyak juga yang dislap itu teman-teman gitu ya. Nggak usah takut gitu. Dan beliau bukan Superman, memang beliau superhero gitu ya. Kemudian belasan tahun Rasulullah SAW ikut naskah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang menarik ini ya. Jadi umur-umur itu Rasulullah sudah mulai belajar tentang bagaimana ikut organisasi gitu, sudah mulai belajar tidak hanya amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Itulah sebabnya kenapa tadi guru-guru teman-teman itu Mister dan Mrs. teman-teman di Anahal itu bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap temanmu yang 3 hari udah nggak masuk? Apa yang harus kita lakukan terhadap ada gurumu udah berapa hari nggak masuk? Apa yang kita lakukan terhadap tenaga security yang udah beberapa hari ini nggak masuk? Itu teman-temannya, karena teman-teman ayah dan bunda tidak hanya boleh mengajarkan amar ma'ruf, tapi sudah harus nahi mungkar. Karena terutama umur belasan tahun, dia harus mengenal nahi mungkar. Kalau enggak nanti dia nggak utuh jadi pemuda.
nanti dia pemuda amar ma'ruf saja gitu. Padahal dalam hidupnya itu harus nahi mungkar. Karena umur 15-16 tahun ke atas dia akan ketemu dengan real life yang sebenarnya. Dia akan ketemu berada di real stage yang sebenarnya, panggung hidup yang sebenarnya. Nanti dia kaget gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman akan kaget, atau ayah bunda nanti anak-anak kita akan kaget. Oh ternyata selama ini amar ma'ruf aja. Kasih sedekah, kasih sedekah, kasih sedekah gitu. Tetapi dia nggak diujakan, Bang, hari ini, Mbak, hari ini, mulai bulan depan kita nggak hanya ngasih sedekah, tapi kamu harus berpikir, kira-kira apa, ini ada uangnya kita kumpulkan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini, selama ini kita kasih sedekah. Nah, mungkin nanti teman-teman akan mudah, anak-anak kita akan berpikir, menurutku gini, ayah, menurutku gini, kata anak-anak itu. Ini kan kita kasih uang terus nih ke orang ini, gitu ya. Tetapi dia ngerokok terus gitu. Nah, ngerokok itu kan nggak benar. Nah, itu nahi mungkar itu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah berpikir gitu, nah saya akan ngomong dengan orang nih, kita akan kasih uang ini, sedekah ini, infak ini kepada Bapak atau pada Bapak, tapi boleh nggak permintaan dari kami gitu, Bapak nggak boleh ngerokok lagi. Oh, ini nahi mungkar. Teman-teman sudah harus mendapatkan itu, ya, teman-teman. Baik. Kemudian ada umur 15 tahun, Abdullah bin Umar, jihad pertamanya di perang Uhud. Nah, 14 tahun itu dia sudah melakukan audisi sebenarnya gitu teman-teman. Teman-teman maksud akhiran itu jangan terfokus ke jihadnya teman-teman, bayangkan bahwa jihad ini harus apa perang-perang itu enggak gitu teman-teman. Banyak jihad yang harus teman-teman lakukan. Seperti misalnya teman-teman di umur 14 tahun ini teman-teman udah bisa bilang ke ayah gitu, ayah aku boleh nggak menjadi asistennya ayah gitu ya. Boleh nggak aku akan sungguh-sungguh kasihlah tugas kepada aku untuk mengurus adik yang di usia TK. Nah, itu jihadnya teman-teman itu. Gitu. Teman-teman sudah mendapatkan tugas dan tanggung jawab itu. Zaid bin Sabit di umur 16 tahun itu jihad pertamanya di perang Khandaq, dan kemudian dulu umur 12 tahun malah lebih awal lagi nih. Zaid bin Sabit sudah mendaftar, sudah audisi. Jadi bukan audisi nyanyi nih teman-teman. Sudah audisinya ada jihad. Baik. Nah, dari data-data ini dan banyak lagi data yang lain, ayah dan bunda yang Allah SWT. Nah, ini udah pernah saya diskusikan di orang tua di An-Nahl. Nah, disimpulkan oleh para ahli beberapa hal. Yang pertama, ternyata anak muda di umur ini punya titik paling melekat kepada Allah, titik gaspot yang paling tinggi sebenarnya di sepanjang usianya dia. Jadi titik ketuhanan yang paling tinggi sebenarnya. Kalau ayah dan bunda kewalahan sebenarnya bisa menyentuh lewat titik spiritual sebenarnya, karena di umur ini secara God spot itu, secara titik Tuhan itu, secara aura kerohanian atau aura spiritual itu sebenarnya sangat kuat pada anak kita gitu. Cuman kembali kepada persoalan pendekatan kita, karena di usia ini pendekatan kita nggak boleh hanya disuruh gitu, karena jauhilah memberikan instruksi, tapi harus lebih banyak membimbing. Jauhkanlah memberikan memaksa, tapi lebih banyak melibatkan. Kalau ini kita pegang, kemudian berdialog, 3 hal itu kita pegang, ini kita akan mendapatkan potensi yang luar biasa dari anak kita ini, terutama persoalan spiritual. Kemudian kesadaran yang kuat akan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ini juga sangat kuat. Nah, ayah bunda, mungkin terutama nih Ustaz-Ustazah atau Mr. dan Mrs. di sekolahan, sebenarnya untuk misalnya soal keindahan. Sebenarnya nilai estetika, value estetikanya anak muda kita ini sangat luar biasa sebenarnya. Pihak sekolah nggak repot-repot nih untuk bagaimana menghias sekolah gitu sebenarnya ya. Menghias sekolah, menghias kelas sebenarnya. Karena estetikanya sangat luar biasa. Gitu. Karena sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita memberikan responsibility kepada anak-anak kita ini. Nah, paling menarik sebenarnya adalah di usia SMP ini, rumah atau sekolah atau kelas itu lebih banyak kosong sebenarnya gitu ya. Mereka akan sangat berharga sekali kalau mereka yang menentukan hiasannya seperti apa gitu. Ini gitu ya. Misalnya kita merasakan, kalau kita nih, saya nih merasakan bahwa kayaknya bagus dia taruh kembang di sini gitu. Itu menurut kita gitu, gitu ya. Tapi menurut dia bukan kembang gitu ya, udah sesuai dengan bagaimana kondisinya dia gitu. Nah, banyak sekali akhirnya bentrok kita dengan anak-anak muda ini karena kita memaksakan ukuran sepatu kita gitu ya. Nih, misalnya gini, saya mengelola sekolah juga nih ayah bunda gitu. Saya banyak sekali bentrok dengan anak teman-teman di usia-usia ini karena apa? Karena dengan pikiran sepatu saya gitu. Ini bagus nih, dari penilik sekolah datang kalau sekolahnya bagus dengan warna ini, bagus dengan ini gitu. Tetapi penilik sekolah kan kadang-kadang datang sekali setahun gitu. Yang kita belain siapa sebenarnya? Penilik sekolah apa anak-anak yang datang setiap hari gitu. Nah, ini kalau di foto bagus nih sekolah kita begini gitu. Itu nggak dibutuhin sama anak-anak gitu ya bunda gitu.
Bahkan gitu ya, lain halnya kalau kita bicara anak-anak SD ke bawah gitu ya Bunda ya. Tapi anak-anak SMP ini, anak-anak SMA, dia sudah membutuhkan harga diri. Sementara gitu ya, semuanya udah jadi gitu ya Bunda. Ini kan kita dalam tanda petik, kalau saya nih di sekolah saya salah nih ya Bunda. Saya sudah mengkhianati sebenarnya fitrah yang diberikan Allah kepada anak-anak muda ini untuk berkreasi, untuk apa gitu. Allah alam. Nah di rumah ini menarik sekali sebenarnya. Kita harus ngajak ngomong nih anak-anak muda kita gitu. Abang, Mbak, menurut Mbak bagusnya cat rumah kita apa? Nah, itu sudah luar biasa tuh ya udah gitu. Ini bagusnya gimana gitu. Oh, ini apa yang harus kita lakukan? Karena lagi-lagi anak muda ini yang paling inti itu pride ya. Pride yang paling penting. Yang paling penting itu harga diri. Soal kognisi gampang dikejar sebenarnya gitu. Akademis gampang dikejar. Tapi yang paling susah itu kalau anak muda kita nggak sempat mendapatkan pride demi pride di usia-usia muda ini. Gitu. Nanti dia nggak punya pride ketika dia usia dewasa. Gitu. Nah, ayah bunda yang melakukan SWT itu keindahan, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Ini kebaikan kebenaran ini kita sudah lihatlah di sejarah-sejarah gitu betapa banyak anak-anak muda yang sebenarnya jauh lebih hebat gitu dari orang-orang tua gitu. Kalau kita paham bahwa mereka ini potensi yang sangat luar biasa. Saya ngambil kasus sedikitnya ya bunda ya, kasus ini kesalahan saya di sebuah masjid yang saya bantu ngurus-ngurus gitu ya. Saya nggak ada dulu paradigma saya salah gitu, anak muda ayah bunda dan bapak ibu guru misalnya dulu saya nggak bayangin ini nih kotak amal nih yang muter-muter setiap hari itu ya, setiap hari itu saat Jumat atau dulu bayangan saya itu saya fokus pada jamaah yang sudah tua gitu ya. Saya ukur nih kalau cenggelengannya pasti besar nih kalau kita buka gitu setiap pekan gitu. Kemudian ya saya mulailah belajar, termasuklah saya belajar di teman-teman di anak hal bahwa perlakuan anak muda nggak boleh begitu. Dia mungkin jauh akan lebih hebat. Ini yang saya sebutkan ayah bunda, gitu ya. Nah, ketika kemudian ketika saya bicara dengan teman-teman muda di masjid saya itu, teman-teman gitu, apakah teman-teman suka dengan bentuk kotak amal kita ini, gitu ya? Itu setelah masjid berdiri puluhan tahun, baru sekali katanya soal kotak amal. Ini kan khianat benar kita dengan potensi yang Allah berikan gitu ya. Gitu. Ini dia diberikan Allah kemampuan berpikir, analisa dan memutuskan sangat luar biasa loh. Gitu ya. Sementara kita memperlakukannya seperti anak SD, gitu ya bunda ya. Tapi apa yang terjadi ayah bunda? Anak-anak waktu itu gitu. Itu dari sekitar 15 anak-anak itu nggak ada satupun yang nggak nunjuk angkat tangannya. Gitu. Saya bilang ya Allah. Saya bilang pengurus benci saya, kita harus nangis nih, kita udah salah selama ini. Nunjuk. Satu orang nunjuk itu, anak muda di umur itu baru ngusul 3. Bisa ngusul 3. Ya Allah, kemana saya selama ini gitu ya. Kok asik bener dengan apa ya, masih diurus hanya untuk orang tua gitu. Sementara itu hak mereka. Dan apa usulan dari mereka nih ayah bunda, teman-teman yang melakukan Allah SWT. Satu kesimpulannya itu bahwa kotak amal khusus untuk anak-anak muda, jemaah anak muda, kotak amal yang selama ini yang bunyi rodanya reot gitu, itu kata anak muda dalam diskusi saya itu hanya sampai saf orang tua saja. Gitu, ayah bunda. Berhenti sampai di situ. Terus saya bilang kotak amal yang ini gimana? Kotak amal itu kan kami bikin sendiri. Wah, ayah bunda, kita ada kesempatan sepekan. Dan pekan berikutnya itu kotak amal sudah muncul dengan kreasi mereka. Jadi tidak kotak yang utuh persegi gitu enggak gitu, tapi kotak amal itu dengan warna-warni, dengan apa. Ayah bunda yang melakukan SWT, teman-teman yang melakukan SWT, pekan depan itu 2 kotak amal di masjid kami itu. Yang pertama kotak amal untuk orang tua yang jalan rodanya kadang-kadang bunyinya udah nggak jelas itu. Kemudian kotak amal anak muda. Nah, Jumatnya saya minta lah pengurus masjid untuk berkumpul gitu ya. Ayo kita saksikan sekarang, kita buka 2 kotak amal yang berbeda ini. Gitu. Allahu Akbar ayah bunda. Jadi jumlah kotak amal orang tua ini gitu ya. Jumlahnya taruhlah misalnya dalam akhir pekan itu Jumat itu kita buka, taruhlah misalnya sekitar 1 juta 2 juta. Ayah bunda tahu kotak amal isinya anak muda kita ini yang warna dan bentuknya berbeda itu isinya hampir 5 juta lebih. Nah inilah yang dikatakan oleh para ahli bahwa umur-umur anak muda ini adalah umur yang value kebenaran, kebaikan, keindahan itu sangat kuat. Sekarang tergantung bagaimana kita memperlakukan value ini. Teman-teman yang melihat Allah SWT, teman-teman anak-anak ayah
yakinlah bahwa ada 3 hal yang kamu miliki di umur ini. Kamu memiliki sebenarnya value, mulai kebenaran, kebaikan, keindahan yang sangat luar biasa. Kamu segi keindahan, kamu bisa melahirkan puisi yang terbaik di umur ini. Kamu bisa melahirkan buku-buku yang terbaik di umur ini. Kamu bisa melahirkan karya-karya yang terbaik di umur ini. Kalau kamu mempunyai kecenderungan di matematika, kamu akan menghasilkan, kamu bisa berbuat lebih banyak dalam menggunakan keahlian kamu di matematika. Kalau kamu punya keahlian di olahraga, kamu punya keahlian di fisika, di biologi, kamu bisa mengeksplorasi karena kamu diberikan oleh Allah yang luar biasa 3 hal yang paling penting ini dalam hidupmu. Jadi itulah sebabnya kenapa di dalam ilmu parenting itu ayah bunda teman-teman di usia-usia anak SMP ini sebenarnya kalau dia ikut di dalam lomba sangat apa sebenarnya kan kalau anak-anak SD terutama kelas rendah itu kan agak dijauhkan dari lomba gitu ya, apalagi anak TK apa tuh jangan ikut lomba gitu ya. Kadang-kadang kita udah anak-anak PAUD TK itu apa aja berlomba gitu ya. Sementara akhirnya dia nggak punya konsep gitu, harga dirinya self esteem sudah hancur sejak dari PAUD dan TK gitu ya, karena hidupnya di antara 1 dan 2, 3 hidupnya dihargai. Kalau di lomba itu juara 1 cuma sampai juara 3, pesertanya 500. Itu gimana dengan ratusan yang lain gitu ya, nggak punya harga diri sejak dari kecil. Lomba tiap pekan 3 kali lomba gitu. Nah, ya itu agak nggak pas gitu. Nah, justru di usia SMP ini kalau dia umur ini adalah umur kompetisi, justru dia akan ikut lebih banyak kompetisi jauh lebih hebat sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah nilai individu dan sosial mulai terintegrasi dalam kepribadian, dan dia muncul, identitas dirinya sudah mulai muncul. Ayah bunda ya, dia tidak hanya berpikir tentang individu, tetapi anak-anak muda di umur ini sudah berpikir tentang bagaimana orang lain. Ayah bunda ya. Jadi ini salah, saya yang salah. Dulu saya berpikir bahwa anak-anak muda ini terlalu individu, mikirnya diri sendiri. Ternyata enggak, ayah bunda. Hampir semua ahli-ahli penelitian di ahli-ahli parenting dan fathering di akhir-akhir ini mengatakan, dan penelitian terhadap yang tadi itu dan data-data tadi itu mengatakan bahwa anak muda kita ini tidak lagi hanya sekedar memikirkan dirinya, tapi memikirkan juga sosial yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang melakukan SWT, teman-teman itu kalau di ilmu kecerdasan emosional, teman-teman di umur ini itu ada di kecerdasan emosional yang paling tinggi, dinamakan kecerdasan emosional abstrak namanya, teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa ngebantu orang, membantu misalnya Palestina, membantu apa, teman-teman tanpa harus melihat videonya seperti apa, teman-teman nggak harus diceritakan bagaimana kondisi teman-teman, saudara-saudara teman-teman di Palestina, nggak harus seperti itu. Teman-teman dengan misalnya guru bercerita bahwa kita harus bantu teman-teman di Palestina nih, karena ini sudah mulai musim dingin, mereka sudah nggak punya baju, nggak punya makan. Menurut teman-teman apa yang harus dilakukan? Itu sudah harus pas dengan anak-anak di umur ini. Tapi persoalannya itu tadi ya bunda, bagaimana kita mendampingi anak muda kita ini adalah coach, adakah coach yang mendampingi dia karena dia butuh coach gitu ya. Nah, cuma persoalannya coachnya itu harus mengerti tentang apa yang terjadi di anak muda kita ini. Terakhir ayah bunda adalah anak-anak muda kita ini menurut penelitian berdasarkan tadi data-data tadi itu perilaku mulai mengakar kuat dan cenderung bersifat tetap. Nah, apa yang harus ayah bunda lakukan? Yang pertama, ubahlah paradigma, gitu ya. Ubah paradigma. Saya tadi ayah bunda ya, jangan lagi berparadigma yang tadi saya sebutkan itu. Ubahlah paradigma bahwa ternyata anak muda kita punya potensi, gitu ya. Kita kalau di Anahal ada sekitar berapa ratus anak-anak muda ini, berarti itu ratusan anak muda itu punya potensi yang sangat luar biasa, gitu. Kalau kita punya anak muda, anak-anak SMP, anak SMA di rumah gitu, berarti kita Bapak Ibu harus merubah paradigmanya bahwa Bapak harus turun, gitu, harus mendampingi, Bapak harus menjadi coachnya. Kemudian yang kedua adalah ayah bunda yang harus lakukan adalah prinsip pengasuhan. Nah, prinsip pengasuhan itu yang tadi itu ayah bunda ya, yang saya sebutkan tadi itu. Jangan ada lagi perbedaan antara Bapak dengan Ibu mendampingi anak muda kita ini. Jangan lagi sampai ada ayah yang mengatakan aku hanya nyari uang aja, yang dampingin anak-anak umur ini biar kamu aja wahai ibu gitu. Nggak boleh lagi tuh ayah bunda gitu. Karena umur-umur di ini secara paradigmanya, secara prinsipnya ayah harus lebih banyak turun tangan gitu. Jadi kalau ada anak-anak teman-teman anak kelas 7, 8, 9 ngomong sama ibunya, "Bun, aku ada masalah," gitu. Nah, bunda sangat pas untuk berbicara, "Makasih, Nak, ayah, bunda, mama paham dengan apa yang kamu rasakan. Tapi boleh nggak kamu bicara dengan ayahmu lebih dahulu?" Itu prinsip itu ayah bunda gitu. Kemudian kita harus meningkatkan kemampuan kita, ya, ilmu dan waktu. Nah, ilmu dan waktu ini, anak-anak usia ini, ayah bunda, dia nggak bisa lagi hanya sekedar diberikan waktu luang. Kita harus meluangkan waktu.
Jadi kalau ayah bunda atau ibu guru atau bapak-bapak yang bicara dengan anak muda di umur ini nggak boleh lagi sambil jalan. Kalau anak muda kita ngomong, ayah aku pengen ngomong, berhenti. Jangan lagi sebagai WA, jangan pegang handphone. Karena dia sangat penting sekali bagi dia untuk dihargai. Gitu. Walaupun hanya berapa 5 menit kita ngomong dengan dia, tapi mata kita, badan kita. Jadi jangan ngomong sama teman-teman ini bisa pegang handphone. Jadi gimana bang? Nggak bisa lagi begitu. Termasuk juga bapak guru dan ibu guru kalau memang ada bahkan kalau kita mohon maaf nih punten ya teman-teman di Anhal udah lebih tahu dari saya. Bahkan di dalam manajemen kelas itu gitu untuk anak-anak SMP ini, kalau ada teman-teman SMP yang mau bertanya itu kita wajib untuk move gitu ya, bertanya di sebelah kanan, kita nggak bisa berdiri hanya di tengah gitu ya, kita harus move ke sebelah kanan. Untuk apa itu? Untuk menghargai yang tadi saya sebutkan, mereka butuh pride gitu ya, bahwa mereka gitu. Nah, ya. Kemudian periksa roadmap pengasuhan. Yang tadi saya sebutkan itu, sekolah dan rumah wajib mempunyai roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan oleh Ibrahim oleh Ibrahim itu. Masuk anak laki-laki, kerujukan kepada keluarga Ibrahim dan juga anak perempuan kepada ayah Ibrahim. Kemudian ayah bunda bukan harus ya, tapi berusaha untuk menjadi tangguh dengan tangguh 5 pilar itu, tangguh spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisik. Dan ini kan kita di usia pandemi ini kita sudah melatih ini ayah bunda ya, melatih ini tangguhan spiritual, melatih emosional dan lain-lain. Nah yang berikutnya dari yang kita pahami tadi itu anak muda punya potensi, ayah bunda perlu membuatkan sinergi besar. Dengan mana sinergi besar itu? Satu-satu yang paling pilihan yang paling harus kita bersinergi dengan pihak sekolah. Ya apa yang harus sinergi? Pertama, sinergikanlah soal paradigma. Jangan sampai ada pihak sekolah yang paradigmanya nggak pas lagi buat anak muda. Jangan sampai paradigma seperti apa? Contohnya yang tadi itu yang udah. Jangan lagi pihak rumah udah membenahi diri bahwa kalau ada apa-apa anak-anak di usia SMP ini kalau bertanya nggak langsung dijawab gitu. Nah itu udah paradigma tuh. Itu jangan sampai di sekolah apa-apa dia bertanya ke gurunya langsung jawab gitu. Pak Guru kalau menurut saya gimana ya? Jadi begini ya nak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah nggak pas nih gitu ya bunda ya. Jadi memang harus sama-sama dalam sinergi besar itu paradigmanya harus sama, prinsip pengasuhan dan lain-lainnya sudah harus sama. Itulah sebabnya menurut hemat saya di usia-usia anak muda ini, usia SMP, perlulah kemesraan yang luar biasa antara pihak rumah dan sekolah gitu ya. Mungkin masing-masing kita tidak lagi mencari-cari persoalan yang berbeda kita apa, tapi menurut hemat saya yang kita sama apa gitu. Karena kalau kita mengurus perbedaan terus gitu ya, nah kasihan kepada anak muda kita karena di umur-umur ini dia membutuhkan sekolah dan membutuhkan rumah. Yang kedua yang muda adalah yang harus kita pahami kebutuhan perkembangan anak muda laki-laki dan anak muda perempuan. Ya, itu yang saya sebut kenapa kita membutuhkan roadmap. Nah, anak muda laki-laki dan anak muda perempuan, terutama di usia 14 tahun sampai 18 sampai 20 tahun ini, anak laki-laki membutuhkan bagaimana dilaki-lakikan, anak perempuan membutuhkan bagaimana dia di perempuan, dan itu butuhnya ayah, gitu ya. Butuh ayah. Nah, kalau di sekolah itu butuh guru laki-laki. Itulah sebab saya bilang perlu juga dicek kelakian guru laki-laki apa enggak gitu. Baik, mengapa ayah dengan anak muda laki-laki? Nah, kalau tiadaan peran ayah di anak laki-laki di umur ini, anak muda laki-laki di umur ini, salah satu itu akan banyak menyebabkan ini yang saya sebut ya, gampang untuk LGBT, narkoba, minder, keterlambatan tubuh tumbuh kembangnya, usia psikologisnya lebih mundur dari usia biologisnya, dan perilaku yang tidak patut lainnya. Ini karena ketiadaan peran. Dilihatnya memang tidak di usia SMP ini, tidak usia anak muda ini, tapi dilihatnya nanti ketika dia menjelang dewasa, dia akan terlihat kalau anak ini dulu nggak dekat dengan ayahnya di umur-umur SMP ini. Kemudian apa yang harus ayah bunda lakukan, kurangi utang pengasuhan ayah dan bunda, kemudian ayah bunda harus kompak, sediakan waktu, tenaga khusus, gitu yang saya sebutkan tadi itu, dalam konsep dengan anak muda ini nggak boleh lagi waktu luang. Ayah bunda nggak memberikan boleh nggak waktu luang, tapi luangkan waktu. Ya, ini berbeda nih ayah bunda. Jadi kalau kita melakukan anak muda kita ini hanya dengan waktu luang, itu mungkin bagi ayah bunda oke itu waktu luang, tapi bagi mereka itu bukan waktu yang bermakna. Harusnya luangkan waktu pada anak-anak kita. Simulasikan kelaki-lakian, simulasikan keperempuanan, kemudian memastikan simulasi yang bahagia, dan kemudian mulai mengenalkan orang yang ketiga, yaitu mentor-mentor, itu guru biasanya. Mengapa ayah dan anak muda perempuan, ketiadaan peran ayah di usia ini akan menyebutkan anak perempuan kita kelak,
Ya, kelak kemudian hari dia akan dikarenakan depresi, rendah diri, keterlambatan tumbuh kembang, seksualitasnya terganggu, harga dirinya terganggu, dan perilaku patut yang tidak lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan kepada anak perempuan? Yang penting ayah dalam hidupnya. Jadikanlah ayah terpenting dalam hidup anak perempuan di usia ini. Gitu ya. Jadilah ayah pahlawan buat anak perempuan di usia ini. Pahlawan itu maksudnya adalah orang yang paling depan ngebelain anak gitu ya Bunda ya. Jadi kalau anak perempuan ayah dan Bunda, terutama ayah ini di usia ini, misalnya dia telepon, ya aku kehujanan, aku apa gitu. Nah, jadi ayah masih di ini ya, ayah masih ya apa susah ya kesini gitu ya, mau hujan, deras, angin gitu. Nah, ini saat dimana ayah jadi pahlawan ini gitu untuk membuktikan kepada anak kita bahwa ayahnya serius gitu, ayahnya adalah orang yang paling depan. Baik. Kemudian jadilah cinta pertamanya ayah. Karena kita terbatas waktu ya. Baik. Karena kita materi kemudian nanti tanya jawab. Baik. 5-10 menit. Saya minta waktu 3 menit untuk bacain ini ya, Ustaz ya. Baik ya. Ya, baik. Kemudian ini proses simulasi yang dilakukan ya. Tadi saya sebutkan 8-14 tahun simulasi ke laki-laki dan perempuan, ini usia anak SMP. 14 tahun ini adalah di umur 14 tahun sebenarnya ada masa restruksi yang kedua. Restruksi yang kedua itu saat kita memeriksa apakah yang sudah kita lakukan pada anak laki-laki kita, perempuan kita sudah baik apa enggak. Kemudian kebutuhan anak yang pahami, ketika ada kebutuhan yang berbeda, anak laki-laki dan anak perempuan, anak muda itu membutuhkan, yang paling dibutuhkan itu anak laki-laki adalah qawam, melatih keqawaman. Yang harus saya lakukan adalah melakukan kecekatan, melatih kecekatan, keberanian, empati, kontrol diri, nyali, dan lain-lain. Ini memang ayah yang harus banyak lakukan. Kemudian perempuan yang dia butuhkan di usia ini adalah mendownloadkan keperempuanan, wadud dan walud. Ini basic-basic keperempuanannya. Jadi istri, basic jadi istri, menjadi ibu, menjadi lain-lain. Udah ya. Nah, apa yang harus dipahami yang keempat, ketika tidak terpenuhi, anak perempuan dan laki-laki biasanya adalah fatherless dan daddy issues. Fatherless itu biasanya yang itu anak-anak itu kekurangan ayah, yang anak laki-laki biasanya, kalau daddy issues itu anak perempuan. Biasanya terjadi ketika dia sudah di umur-umur dewasa gitu ya. Baik. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah yang mampu. Mohon maaf saya ada makan waktu untuk memberikan bahan-bahan diskusi ini. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan atas pemaparannya yang luar biasa ya. Ini akhirnya membuka wawasan baru nih kepada kita semua ya, terkhusus kepada anak-anak dan kami juga sebagai guru dan mungkin orang tua ayah bunda di rumah, bagaimana bahwa anak muda ini mempunyai potensi nih di umur SMP ini, dan bagaimana kita sebagai seorang orang tua dan juga seorang guru, bagaimana kita membimbing anak-anak ini agar mampu menjadi anak-anak yang hebat nanti di masa yang akan datang. Baik ayah, mungkin karena waktu kita sudah tidak banyak, mungkin kita ada sedikit pertanyaan, mungkin 1-2 orang saja ya. Mungkin kepada anak-anak kami, jika yang ingin bertanya, kita kasih 2 orang yang bertanya, dipersilahkan pertanyaan secara ya, ayah bundanya juga boleh jika ingin bertanya. Mungkin silahkan di kolom chat juga boleh, atau langsung silahkan sebutkan nama. Mister, saya mau bertanya, Mister. Baik, silahkan sebutkan namanya dan dari kelas berapa. Nama saya Bintang Adinata dari kelas 9A Umar bin Abdul Aziz. Oke, saya mau bertanya nih, saya panggilnya ayah atau ustadz nih? Kakek juga boleh, nak. Panggil aja ya. Seperti ini saya mau bertanya, apakah peran ayah untuk anak laki-laki itu bisa digantikan sepenuhnya oleh guru laki-laki atau paman mungkin atau kakek gitu? Soalnya berhubung ya saya kan anak laki-laki dan ya qadarullah ayah saya sudah meninggal 8 tahun lalu, jadi saya tidak punya ayah yang bisa istilahnya membimbing saya begitu. Iya. Udah ya, nak? Iya, maaf bisa jawab ya. Iya. Makasih banyak Bintang. Ayah kaget banget dengan pertanyaan Bintang. Ini pertanyaan yang dasar ini, gitu ya. Makasih Bintang ya. Dan boleh ya berdoa bahwa kelak kemudian hari Bintang betul-betul akan menjadi bintang nih, insya Allah, gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah.
Gini, Bang, apakah boleh digantikan? Sangat boleh, nak. Tapi yang pertama menggantikan itu harusnya memang ibu, nak, gitu. Jadi ibu ambil alih dulu, Bang, ambil alih dulu apa yang abang butuhkan dari ayah, misalnya dari almarhum ayah. Misalnya gini, abang membutuhkan kayaknya aku harus ada punya sedikit ketegasan deh, gitu ya. Nah, itu lebih bagus ibu dulu. Jadi kalau boleh nanti yang urutan yang keduanya, Bang, boleh kita minta tolong kepada orang lain, laki-laki selain dari ayah, gitu loh, Bang, ya. Tapi yang pertama menurut ayah adalah ibu harus mengambil alih dulu, gitu loh, Bang. Misalnya gini, abang lagi ada ngomong nih, abang membutuhkan harus ada kepastian. Nah, biasanya kepastian itu, Bang, itu datang dari ayah tuh, Bang. Datang dari almarhum ayahnya abang harusnya, gitu ya. Nah, kemudian misalnya abang diskusi sama mama nih atau sama bunda, Bun, aku sedang kepikiran gini, Bun, aku lagi dilematis nih, Bun, bagusnya gimana atau apa. Nah, harusnya bunda dulu, Bang, yang mengambil alih itu, gitu. Tapi kalau ayah menyarankan kepada bundanya abang, bunda harus ceritakan sedikit tentang almarhum ayahnya abang, gitu. Misalnya begini, Bang, abang kan sedang membutuhkan keputusan. Boleh nggak bunda cerita sedikit? Kalau ayah abang dulu, almarhum ayah abang dulu, itu kalau dalam kondisi begini, beliau pasti akan melakukan tindakan ini. Itu penting, Bang. Ayah, ibu abang menceritakan itu supaya apa? Supaya peran ayah abang itu tetap ada dalam bawah sadarnya abang. Abang boleh nggak punya ayah secara fisik, Bang. Tetapi abang mencatat dalam hidup abang punya ayah secara psikologis gitu loh, Bang. Gitu. Jadi lewat apa? Lewat yang tadi itu, Bang. Bundanya abang cerita, abang coba abang bayangin. Gitu. Walaupun bunda tahu sebenarnya bunda akan tanya, abang bagusnya gimana keputusan itu? Menurut bunda begini. Tapi sebelumnya bunda harus menurut ayah nih, kalau bunda abang nanya nih, hari ini ada bunda abang di sini, maaf bunda, bundanya Bintang, memang harus bilang gitu loh, abang, Bang, kalau abang lagi minta keputusan, boleh nggak ayah bunda cerita sedikit bagaimana dulu kalau ayahnya abang ada nih, gitu ya, ayah abang ada sekarang, ayah akan bertindaknya begini-begini. Itu sangat penting bagi abang, bagi anak-anak seusia abang yang Allah takdirkan, qadarullah, seperti yang abang bilang bahwa nggak punya ayah lagi gitu loh, Bang. Gitu. Itu kan memang takdir Allah gitu loh, Bang. Nah, itu yang pertama menurut ayah, gitu ya. Jadi ibu ambil alih gitu, Bang. Terutama yang sifatnya bukan fisik, Bang. Sifat fisik. Yang kedua, seusia abang ini, kalau dulu kita belajar dari Bunda Hajar, Bang, dari ibunya Ismail, Nabi Ismail, beliau di usia abang ini sudah minta tolong kepada orang lain, Bang, untuk melatih yang sifatnya fisik, Bang. Gitu. Bunda Hajar itu dulu, Bang, ketika Nabi Ismail masih kecil-kecil, Bang, itu Bunda Hajar itu ngambil alih, Bang, apa yang harusnya didapatkan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Tapi ketika udah usia abang, Bunda Hajar minta tolong kepada kabilah yang lewat, Bang. Kan itu ngambil air di air Zam-Zam itu loh, Bang. Gitu. Kan air Zam-Zam tuh yang diinin sama Ismail gitu loh, Bang. Kan kabilah-kabilah tuh kan lewat, Bang, di situ. Minta ngambil air, karena perjalanan mereka kemana gitu ya. Pergi kemana, ngambil air. Kan rame banget Zam-Zam waktu itu jadinya, Bang. Bunda Hajar, apa yang beliau lakukan? Beliau meminta kepada sebuah kabilah, wahai kabilah, boleh nggak kamu kan berhenti lama di sini, ajarkan Ismail berburu, bisa nggak? Gitu loh, Bang. Gitu. Jadi kalau di umur abang ini, bunda udah boleh nih, yang abang tanyakan itu, boleh nggak melibatkan laki-laki lain? Boleh, Bang, sangat fisik, karena sangat boleh, karena abang sudah butuh yang fisik sifatnya gitu loh, Bang. Gitu. Yang fisik seperti misalnya berburu gitu loh, Bang. Kalau Nabi Ismail kan berburu ya, Bang. Kalau abang sudah harus melihat. Nah, kesimpulan ayah nih, Bang, gitu. Boleh nggak abang kepada guru gitu, kepada paman, kepada Pak D misalnya, kepada, sangat boleh, Bang. Tetapi menurut ayah, catatlah kalau jangan sampai yang orang selain dari ayah dan abang ini, kita ngelihat nih, Bang, dia harus punya gitu loh, Bang. Misalnya abang lagi belajar tanggung jawab nih sama pamannya abang, sama Pak D atau mamangnya gitu loh, Bang. Betul, carilah paman yang bertanggung jawab gitu loh, Bang. Jadi jangan sampai abang belajar kepada paman, abang udah tahu nih paman ini nggak bertanggung jawab begitu, nggak belajar. Jadi kesimpulannya, boleh, Bang, abang boleh gitu tergantikan dengan laki-laki selain dari almarhum ayahnya abang. Nah, itu mungkin abang. Mohon maaf kalau ayah kurang jawabnya. Nah, abang boleh catat ini alamat Instagramnya ayah dan nomor WA-nya ayah. Nah, boleh abang kita WA-WA-in, ya, WA-WA-an gitu ya. Kemudian kita chat gitu. Abang mau apa? Misalnya abang mau diskusi gitu. Aku pengen bikin buku nih ya gitu. Ayo kita
kita diskusiin bersama. Kayaknya aku harus berprestasi ya. Aku kelebihanku ini gitu. Kita diskusiin bersama-sama. Gitu ya Bang ya. Mudah-mudahan Abang akan menjadi bintang kelak kemudian hari, insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali ya. Sama-sama Bang. Masya Allah. Terima kasih Ayah atas penjelasannya dan doanya kepada Bintang. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bang Bintang nanti Bang Bintang. Presiden Indonesia yang ke berapa itu Bang? Iya ya. Ya, nanti Bintang insya Allah jadi Presiden Indonesia. Amin, amin, insya Allah. Amin, amin, Rabbal alamin. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, terakhir. Dari Ayah Dinka. Pertanyaannya, Ayah Irwan, mohon izin bertanya. Bisa dijelaskan lebih dalam contoh mengenai peran ayah menjadi cinta pertama? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi Ayah sebenarnya nanti kalau lebih dalamnya kita janjian ngopi Ayah ya. Ngopi di gitu ya. Ini dasar nih pertanyaan Ayah gitu. Jadi kalau di ilmu fathering itu Ayah, cinta itu nggak bisa mendadak seperti tahu bulat ya gitu ya. Jadi digoreng mendadak gitu, halo gitu, jadi nggak bisa. Nah, cinta itu memang harus dibina ya dari awal. Nah, kapan cinta pertama buat anak-anak perempuan itu? Yang pertama, cinta itu akan dia rasakan ketika dia usia bayi ya gitu. Nah, di usia bayi itu dari mana datang dia akan menanamkan ke bawah sadarnya bahwa laki-laki ini yang patut aku cintai. Itu dari suara ya, karena pendengaran anak-anak yang lebih banyak berkembang di usia itu. Makanya kalau ayah ingin menanamkan cinta yang kuat untuk anak-anak di usia SMP, maka ayah sering bercerita, sering ngeluarin suara waktu gendong dia waktu kecil. Jadi udah ya gitu, karena itu suara. Kemudian dia tumbuh menjadi batita atau balita gitu. Itu biasanya cinta itu dia akan menanamkan ke bawah sadarnya dia bahwa inilah laki-laki yang patut aku cintai gitu ya. Nah, itu biasanya lewat badan besarnya ayah. Kalau dia jatuh, kalau dia ada masalah tuh ayah ada di sana gitu ya. Ayah misalnya jatuh terus kemudian dia mau naik tangga atau apa, ayah megangin dia, kalau dia nggak kuat ayah megangin. Ketika dia usia TK dan SD, ya benar, itu dari banyak pertanyaan. Dari banyak pertanyaan yang kan kadang-kadang TK SD itu nanya aja ya, nanya ini gimana ya, itu gimana gitu. Nah, ayah berusaha untuk menjadi narasumber yang sangat luar biasa gitu ya untuk di usia-usia itu, karena dengan cara itulah dia akan menanamkan ayah ini cinta pertama dia dan cinta yang paling utama dalam hidupnya gitu. Nanti di usia SMP ini bagaimana cinta pertama itu semakin menguat, ayah muncul dengan seorang ayah yang penuh dengan authority. Nah, authority itu dua hal ayah. Ayah muncullah sebagai ayah di usia anak SMP ini adalah ayah punya ketegasan dan ketegaan. Itu sangat dibutuhkan anak perempuan, terutama anak perempuan gitu. Dia sangat membutuhkan bagaimana di usia-usia ini dia mendapatkan sosok yang punya ketegaan dan punya ketegasan. Itu salah satu bentuk cinta gitu, ayah. Nah, yang paling menarik di usia ini sampai umur 15-18 tahun itu ASEAN menumbuhkan cinta gitu ya. Cinta pertama dia gitu ya. Nah, cinta pertama dia ini harus lebih banyak mendominasi, karena nanti dia akan mencintai mungkin laki-laki selain dari diri ayah gitu. Kalau apa-apa nanti dia mencintai laki-laki selain dari ayah, dia sudah punya patokan sebenarnya. Cinta yang patut diperjuangkan itu seperti ini gitu ya benar. Nah, kemudian yang menarik ayah bunda adalah khususnya anak perempuan. Ketika ayah memberikan cinta yang sangat luar biasa ke dia, percayalah ayah, anak perempuan itu akan membalas cinta ayah dan diberikan bonus 2. Apa itu? Dia akan memberikan ketaatan kepada ayah. Kenapa dia taat kepada ayah? Karena dia kagum sama ayah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawabannya benar-benar menyentuh ya ayah ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik ayah, sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan dari anak-anak dan dari orang tua. Hanya saja karena kita terbatas oleh waktu, mungkin ini sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah, jika Allah memberikan takdir yang baik untuk kita bisa bertemu di waktu-waktu yang lain. Amin, amin. Mungkin saya berikan waktu untuk ayah, mungkin kalau ada closing statement ayah. Jangan ada closing statement, gitu. Kami akan ngopi soalnya. Ya, Bintang, boleh tuh Bintang, kita janjian juga Bintang ya. Ya baik Bintang ya.
Baik, baik mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita mendapat banyak sekali wawasan, banyak sekali ilmu yang luar biasa yang Mister pikir ya. Ini baru permulaannya saja. Insya Allah nanti kita ke depan kita akan terus bersama Ayah, kita bisa berbagi dengan ilmu-ilmu dari beliau, pengalaman-pengalaman dari beliau, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita, baik kami sebagai guru, ayah bunda di rumah sebagai orang tua, dan anak-anak kami di sekolah, semua kita bisa saling bersinergi untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik, dan kita bisa menghasilkan anak-anak yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Mungkin Mister pamit mengundurkan diri. Iya, insyaallah. Kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pamit ayah bunda, anak-anak semua, Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mr. Mar. Dadah Mr. Hamdan.